Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Baraja di sini. Tentunya di channel ini, channel Bagus Baraja, channel yang selalu berusaha memberikan informasi terbaik, informasi yang edukatif, informasi yang memberikan solusi-solusi terhadap setiap permasalahan keseharian Anda sekalian. Seperti video-video yang sebelumnya, saya ingin informasiin bahwa setiap hari Minggunya saya adakan seminar kelas online di grup WhatsApp. Sekali lagi, seminar online di grup WhatsApp. Hanya untuk yang serius saja, yang ingin belajar lebih detail lagi, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Teman-teman bisa langsung chat saya di nomor saya 081233068194. Sekali lagi 081233068194. Berapa biayanya, pendaftarannya, teman-teman bisa langsung chat ke nomor tersebut. Langsung tanya-tanya saja motivasinya apa bergabung di kelas tersebut. Sudah banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung dan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Minimal mereka sudah mendapatkan ketenangan, minimal mereka sudah mendapatkan sesuatu yang buat mereka nggak mungkin, tapi bagi Allah semuanya mungkin. Segera bergabung untuk yang belum bergabung. Oke, kita lanjut pada pembahasan video kali ini. Masih seputar tentang hukum tarik-menarik, masih seputar tentang metode doa, masih seputar tentang the law of attraction. Sebuah konsep, sebuah metode yang cukup dahsyat, sebuah konsep yang bisa memberikan perubahan yang sangat dahsyat terhadap siapapun bagi mereka yang benar-benar ingin belajar. Sebuah konsep yang bisa merubah pribadi kita atau pribadi Anda menjadi lebih baik lagi. Banyak pertanyaan di luar sana yang sudah chat ke saya, bahkan telepon ke saya, Mas Bagus, sebelum mereka mendaftar ke kelas online saya, kenapa sih kok doa saya seakan-akan sulit banget untuk dikabulkan, bahkan nggak dikabulin. Mas Bagus, saya sudah nulis goal lama, sekian lamanya hingga detik ini tidak ada tanda-tanda pengabulan tuh dari Tuhan. Sebenarnya letak permasalahannya di mana sih Mas Bagus? Ekstrimnya lagi mereka membanding-bandingkan, Mas Bagus, saya pernah loh ikut kelas si A dan si B, tapi sampai detik ini kenapa masih tidak terrealisasi, bahkan saya makin gelisah. Bahkan saya merasakan bahwa goal saya seakan-akan makin jauh saja, tidak terhubung sama sekali. Saya hanya ingin meluruskan di sini bahwa sekali lagi saya katakan, konsep hukum tarik-menarik atau the law of attraction itu adalah konsep metode berdoa. Itu diajarkan bagaimana sebenar-benarnya kita berdoa. Di dalam konsep tersebut kita diajarkan bagaimana bisa membersihkan hati kita. Salah satu penyebab tidak terkabulnya sebuah doa itu karena kotornya hati kita. Dalam hal ini mungkin bahasa saya yang sering saya sampaikan adalah sampah hati. Lebih detail lagi mungkin sering saya sebut dengan luka batin atau penyakit hati. Bicara tentang luka batin, bicara tentang penyakit hati, saya pikir semua manusia pasti memiliki masa lalu. Bicara luka batin, sudah pasti masa lalunya masa lalu yang buruk. Justru masa lalu yang baik, kita lebih mudah untuk melupakannya. Tapi masa lalu yang buruk seakan-akan melekat di dalam bawah sadar, di dalam hati. Inilah kenapa goal-goal Anda atau keinginan Anda seakan-akan apa yang Anda inginkan semakin jauh. Inilah penghalang utamanya, di mana kita harus bisa membersihkan sampah-sampah tersebut. Saya pernah ilustrasikan tentang luka batin, ya, sampah yang ada di hati. Itu layaknya kita punya rumah, tapi berantakan. Kita punya rumah tapi berantakan, lemari di mana, kursi di mana, ya, meja belajar di mana, kasur di mana, sehingga kelihatannya sebenarnya rumahnya gede, tapi jadi sumpek, bahkan untuk bernafas saja susah. Itu karena apa? Tidak tersusun rapi, dan sumpeknya adalah karena kotor. Ada banyak sampah di situ. Coba bayangin, satu rumah meskipun kecil, tapi bersih. Enak kita ngelihatnya, tenang hati kita ngelihatnya, dan mudah kita mau masuk kemana saja di rumah tersebut. Ilustrasinya seperti itu. Sama halnya dengan sampah hati, sama halnya dengan luka batin. Selama kotoran itu masih ada, selama sampah itu masih ada dalam hati kita, dalam bawah sadar kita, Anda akan kesulitan untuk bertemu atau
dikabulkan oleh Allah keinginan-keinginan Anda. Pertanyaannya bagaimana Mas Bagus cara membersihkan luka batin ini? Di kelas saya sudah banyak sekali yang sudah terbukti minimal mereka merasakan ketenangan yang luar biasa. Yang tadinya sumpek, yang tadinya lemah, ya, yang tadinya enggak karu-karuan pikirannya. Ketika masuk ke kelas, ketika mereka belajar, ketika mereka tahu tahapan-tahapannya, bagaimana cara ngelola, besoknya mereka bangun dengan rasa segar. Ya, ada banyak cara yang bisa kalian tempuh untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Salah satu caranya adalah kita mencoba untuk kembali di masa sebelumnya, mengingat kembali di mana kita pernah melakukan salah atau kita pernah disakitin siapapun. Kita harus kembali pada masa tersebut, seperti merubah kisah dalam imajinasi kita. Coba diingat kapan dan di mana Anda pernah disakiti, atau Anda pernah tersakiti, atau bahkan Anda pernah menyakiti seseorang sehingga sampai detik ini Anda merasa bersalah. Coba diingat-ingat kembali momentum itu. Jika sudah ingat pas, tugasnya adalah Anda berdamai dengan kondisi tersebut. Jika itu berhubungan dengan orang lain, imajinasikan saja, munculkan saja orangnya di situ. Bayangkan bahwa Anda sangat memaafkan dia dan Anda dimaafkan oleh dia. Dengan tulus Anda meminta maaf dengan orang tersebut. Kata maaf memang sekedar hanya kata, tapi keajaiban kata tersebut itu bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika Anda minta maaf kepada siapapun itu tidak akan mengurangi derajat Anda sebagai manusia. Dan ketika Anda memaafkan siapapun, itu pun tidak akan membuat Anda rendah. Justru Anda akan dimuliakan. Perkara luka batin ini hampir setiap manusia memilikinya. Tapi tidak semua manusia bisa keluar dari zona ini. Saya hanya ingin membuka pola pandang Anda, khususnya untuk teman-teman yang merasa punya luka batin, sakit hatinya, pernah disakitin, atau bahkan pernah menyakiti lantas menyalahkan diri sendiri. Saya pernah menyakiti si A, saya merasa berdosa dan lain sebagainya. Itu sama saja. Hanya saja ketika Anda merasa bersalah, bagi saya labeling. Bagi saya adalah Anda mencatat bahwa diri Anda rendah. Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Ketika Anda berhubungan dengan orang lain, Anda menyakiti orang lain, Anda merasa bersalah. Dan ketika Anda disakiti oleh orang lain, Anda merasa tersakiti dan itu tersimpan rapi dalam bawah sadar. Itu begitu pentingnya Anda berdamai dengan hati Anda sendiri. Begitu pentingnya sampah itu dihilangkan dalam hati Anda. Metodenya banyak sekali. Anda bisa terapi kertas. Di dalam kelas saya ajarkan Anda bisa tepuk dada seperti EFT. Banyak hal yang bisa Anda lakukan. Mungkin Anda yang sering menggunakan metode zikir, Anda sering-seringlah beristighfar. Kalau toh memang Anda harus menangis, menangislah di situ. Beristighfarlah sebanyak mungkin. Karena pada dasarnya ketika Anda beristighfar, Allah menurunkan frekuensi dosa Anda. Satu hal yang harus Anda ketahui adalah kenapa doa kita tidak terwujud itu karena banyaknya dosa. Dosa itu adalah salah satunya adalah sampah hati. Dan sekarang pertanyaannya bagaimana caranya untuk bisa keluar dari itu? Banyak hal yang bisa Anda lakukan. Beberapa channel YouTube sudah membahas bagaimana cara mengobati luka batin. Tapi bagi saya yang paling efektif adalah ketika Anda beristighfar. Anda flashback beberapa tahun yang lalu, tepatnya di mana Anda bisa mengingat kapan Anda disakiti atau kapan Anda menyakiti seseorang. Metode saya sederhana. Jika Anda tidak bisa, saya akan membantu Anda untuk kembali di masa lalu, merevisi semua kejadian di situ, merevisi semuanya yang ada di imajinasi Anda. Mungkin saat itu Anda lupa untuk minta maaf pada seseorang yang sudah Anda sakiti. Mungkin waktu itu orang itu lupa untuk meminta maaf kepada Anda. Dalam imajinasi Anda itu bisa direvisi semuanya. Tentunya semuanya menggunakan rasa, menggunakan feel. Ketika hati Anda bisa berdamai, hati Anda bisa plong, keajaiban demi keajaiban itu akan terbuka dengan sendirinya. Ingat pesan saya satu, bahwa ketika Anda bisa memaafkan orang lain tidak akan membuat Anda rendah. Dan ketika Anda meminta maaf kepada orang lain, toh tidak akan juga merubah diri Anda siapa.
Saya ingatkan di sini bahwa ketika Anda menyimpan masa lalu buruk Anda dalam hati, dalam bentuk rasa yaitu dendam, atau luka batin, atau penyakit hati dan lain sebagainya, toh hari ini Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada pilihan kecuali memaafkan. Tidak ada pilihan kecuali Anda berdamai. Tidak ada pilihan kecuali Anda berusaha untuk tenang. Ruginya lagi, doa Anda, keinginan Anda hanyalah sebatas keinginan saja. Ekstrimnya lagi, ketika tidak Allah kabulkan, Anda menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri. Tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Yang ada hanya Allah tunda. Bicara kata tunda berarti ada kata cepat. Cepat dikabulkan oleh Allah ketika hati Anda bersih, ketika luka-luka batin yang ada di hati Anda itu bersih, kemudian Anda ngerasa siap untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Simple sebenarnya, tapi saya tahu tidak mudah untuk dilakukan. Dan saya menawarkan untuk kalian semuanya yang merasa punya luka batin, whatever, dengan segala teknik loa. Kalau Anda tidak memahami tentang loa juga tidak apa-apa. Kalau hanya untuk menyembuhkan luka batin Anda bisa bergabung juga di kelas kami. Sekali lagi, luka batin adalah salah satu penyebab yang paling utama kenapa doa kita ditunda untuk dikabulkan. Kenapa doa kita seakan-akan semakin menjauh dari kita. Inilah jawabannya, dan inilah PR terbesar dari kalian. Bicara tentang mental block, bisa saja dengan mudah Anda menghilangkan mental block itu. Karena sejujurnya mental block itu bukan berasal dari diri Anda, melainkan dari luar. Informasi yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasa, itu mental block. Mudah sekali untuk melepaskan itu atau menghilangkan mental block itu. Tapi luka batin, Anda butuh waktu. Luka batin, Anda butuh seseorang untuk bisa membuatnya bersih. Cara efektif yang bisa, yang paling efisien, yang paling efektif Anda lakukan untuk mengobati luka batin, hanya saya ingatkan saja bahwa dengan cara beristighfar, tentunya dengan imajinasi-imajinasi tertentu, Anda bisa mengobati luka batin Anda. Semoga bermanfaat dan semoga informasi ini bisa memperjelas lagi kenapa doa kita atau kenapa keinginan kita lama sekali dikabulkan, kenapa doa kita seakan-akan semakin menjauh dari kita. Semoga dengan penjelasan singkat saya tadi bisa memberikan jawaban atau bisa dijadikan jawaban pertanyaan atau unek-unek yang ada di hati teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya, tentunya di video yang lebih menarik lagi, informasi yang lebih edukatif lagi, dan lebih membuat hati Anda bahagia pastinya. Terima kasih sekali lagi. Buat hari Anda menjadi penuh warna lagi, dan jangan lupa senyum untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.